Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Aprilia Nikmur, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. 6 hotel di Kota Sorong, Papua Barat terpaksa didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BP2RD Kota Sorong lantaran ke-6 hotel tersebut tidak membayar pajak. Pandemi virus corona menjadi alasan para pengelola hotel dan restoran terlambat membayar pajak. 6 hotel besar di Kota Sorong, Papua Barat, masing-masing Vega Hotel, Kriyat Hotel, De Belagri, Royal Mamberamo, Belagri, dan Hotel Marina Mamberamo, Jumat sore 19 November 2021 didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Sorong lantaran menunggak pajak tahun 2020. Hotel pertama yang didatangi adalah Vega Hotel di Jalan Frans Kaisepo, Kota Sorong. Usai berbincang dengan pengelola hotel, tim langsung memasangkan stiker belum melunasi pajak di depan pintu masuk hotel tersebut. Selain memasang stiker di depan pintu masuk, tim juga menempelkan stiker di pintu masuk restoran Hotel Vega. Hal yang sama juga dilakukan di kelima hotel lainnya. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD, Demianus Nako, menyebutkan total pajak yang tidak dibayar dari hotel sekitar 4,6 miliar rupiah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran hotel. Dari 6 hotel yang menunggak pajak, Hotel Vega yang terbesar dengan total sekitar 1 miliar rupiah lebih. Yang pertama hotel dari Vega, Kriyat, De Belagri, Royal Mamberamo, dan Marina. Bapak bisa dirincikan besarnya tadi Pak? Besar pajak yang Total keseluruhan itu ada 4 miliar 672 juta sekian. Yang terbanyak di mana? Yang paling terbesar, Pak? Yang terbesar itu Vega, satu yang berapa lebih. Pak? 1,berapa? Satu yang lebih, ada data, nanti saya bisa kasih. 4.000. Kalau evaluasi kami rutin. Hanya ini kembali kepada manajemen di pihak hotel aja ini. General Manager Vega Hotel Agus Sunarto mengakui pandemi COVID-19 membuat pendapatan hotel menurun drastis. Pihaknya sudah menyurati pemerintah Kota Sorong terkait penundaan pembayaran pajak, lantaran ada beberapa kebutuhan hotel yang harus dipenuhi. Alhasil terjadi kekurangan uang pajak yang harus dibayar. Agus Sunarto membantah bahwa pajak Vega Hotel yang harus dibayarkan sekitar 1 miliar, melainkan hanya sekitar 700 juta rupiah, sesuai data manajemen Hotel Vega. Masalah ini kami sudah bersurat mulai Juni bahwa kami mengakui ada kekurangan, bukan menunggak ya, kekurangan. Karena setiap bulan itu ada yang kita bayarkan, ada ya. Mengakui kekurangan bahwa pembayaran pajak dikarenakan apa? Kondisi 700 sekian, 702 atau 705. Itu tahun berapa punya? Tahun 2020. Pemda Kota Sorong tidak memberikan batas waktu hingga kapan pajak hotel dan restoran yang tertunggak harus dibayar. Pemkot juga akan berkoordinasi dengan KPK jika seandainya pajak-pajak ini terlambat dibayarkan atau tidak dibayarkan sama sekali. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, membuka musyawarah ke-1 suku Ambai, Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan suku Serui merupakan suku yang terkemuka di tanah Papua karena lebih dulu menerima peradaban dan disebarluaskan ke seluruh suku di tanah Papua. Musyawarah ke-1 suku Ambai Serui di Manokwari yang dilaksanakan Sabtu 20 November 2021 dengan tema "Dengan Semangat Masyarakat Adat Ambai Serui, kita membangun rasa kebersamaan dalam rangka mewujudkan eksistensi di era globalisasi." Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indo yang diawali dengan prosesi penjemputan dengan tarian adat suku Ambai. Aser Karubaba, Ketua Panitia dalam laporannya mengatakan, kegiatan musyawarah ke-1 suku besar Ambai Serui di Manokwari untuk membentuk organisasi kerukunan sebagai rumah untuk merangkul dan mengakomodir keluarga besar Ambai di Manokwari, terutama bagi generasi muda suku Ambai ke depan, serta memberikan kontribusi positif bagi pemerintah. Ambai Kabupaten Manokwari adalah untuk membentuk organisasi kerukunan
sebagai rumah besar untuk merangkul, mengakomodir, menyelesaikan dan menjawab persoalan keluarga besar Ambai di Kabupaten Manokwari, terutama untuk membackup orang Ambai atau generasi Ambai sekarang dan yang akan datang dalam berbagai aspek, serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung program pemerintah, terutama pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan suku Serui merupakan suku yang terkemuka di tanah Papua, di mana suku Serui telah menerima transformasi peradaban dan disebarkan ke seluruh pelosok tanah Papua, termasuk suku besar Arfak. Lebih lanjut disampaikan fakta membuktikan bahwa di sektor politik keluarga Serui menjadi keluarga yang terkemuka. Bupati menambahkan momen musyawarah ke-1 suku Ambai Serui sebagai momen menata diri, membangun integrasi sosial di internal suku Ambai dan juga dengan masyarakat lainnya, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Serui kita kategorikan sebagai suku yang terkemuka di tanah Papua. Bersama-sama dengan keluarga besar dia, di mana Tuhan lebih dulu bekerja dan memakai dua suku ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Sebagai suku yang terkemuka, suku ini lebih dulu menerima transformasi peradaban. Lalu transformasi peradaban itu tidak dinikmati sendiri, tetapi diperjuangkan, bahkan disebarluaskan dan ditransformasikan untuk menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat di tanah Papua, termasuk kami suku besar Arfak di Kabupaten. Fakta membuktikan bahwa peradaban pembangunan termasuk sektor politik di tanah Papua, keluarga besar Serui menjadi keluarga yang terkemuka. Kabupaten Manokwari dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan musyawarah pertama kerukunan keluarga Ambai Serui di tempat ini. Jadikan momentum musyawarah 1 ini untuk Musyawarah ke-1 suku besar Ambai Serui di Manokwari diikuti oleh perwakilan marga antara lain Karubaba, Huanggai, Waroi, Waromi, Fonataba, Maniani, Muobuai, Yowei, Imbiri, Numberi, Kareni, Marani, Wona, Aiwoi, Oropa, Woru. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari memberikan apresiasi kepada masyarakat Manokwari yang mengikuti anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan dan menyukseskan program vaksinasi sehingga Kabupaten Manokwari saat ini berada di PPKM level 1. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo saat menghadiri acara pembukaan musyawarah ke-1 suku Ambai Serui yang dilaksanakan di Auditorium PWKI Papua Barat. Bupati berterima kasih atas dukungan pemerintah dan juga masyarakat sehingga saat ini status Kabupaten Manokwari terkait PPKM berada di level 1. Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan pandemi COVID-19 di Kabupaten Manokwari sudah menurun. Sesuai dengan data pemerintah Kabupaten Manokwari, Sabtu 20 November 2021, sudah tidak ada pasien yang dirawat di rumah sakit. Hanya 3 orang yang melaksanakan isolasi mandiri dan untuk level penerapan PPKM masuk level 1 dan peringkat 1 di Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan semua ini bisa terjadi karena pertolongan Tuhan, sehingga memampukan kita masyarakat Manokwari untuk menerapkan protokol kesehatan, serta masyarakat Manokwari juga ikut mensukseskan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 di Kabupaten Manokwari sudah menurun. Hari ini kita Manokwari tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit. Data statistik kita untuk hari ini hanya 3 orang yang isolasi mandiri. Dan level penerapan PPKM kita masuk level 1 dan menjadi peringkat 1 di Papua Barat. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa.
Tetapi juga Tuhan memampukan kita untuk menerapkan protokol kesehatan yang baik dan ketat. Seluruh warga masyarakat kita disiplin untuk mengikuti anjuran pemerintah di dalam menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kita bersyukur bahwasanya kita semuanya juga ikut menyukseskan program vaksinasi di Provinsi Papua Barat dan terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Diharapkan kepada masyarakat agar dengan ditetapkannya Manokwari berada di PPKM level 1, masyarakat tidak boleh lengah dan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat di mana kita berada. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Maibrat bersama Polres Sorong Selatan dan Kodim 1809 Maibrat menggelar gebiar vaksin COVID-19. Program vaksinasi itu dilakukan karena capaian vaksin di Kabupaten Maibrat masih rendah, sehingga perlu dilakukan untuk mengejar target vaksin di Provinsi Papua Barat. Untuk mengejar program vaksinasi di Papua Barat, pemerintah Kabupaten Maibrat bersama Polres Sorong Selatan dan Kodim 1809 Maibrat menggelar gebiar vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di lapangan Ela, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Jumat 20 November 2021. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menindaklanjuti rapat kerja Bupati dan Wali Kota terkait capaian vaksinasi yang masih di bawah target di Provinsi Papua Barat. Khusus untuk Kabupaten Maibrat masih di bawah rata-rata mencapai 5%. Bupati Maibrat Bernard Sagrim saat meninjau pelaksanaan gebiar vaksinasi COVID-19 mengatakan, vaksinasi ini digelar untuk mengejar target vaksinasi di Kabupaten Maibrat yang masih di bawah garis merah. Bernard Sagrim mengakui Kabupaten Maibrat capaian vaksinasi masih rendah dan sesuai hasil rapat Forkopimda Kabupaten Maibrat minggu lalu, target vaksinasi itu harus dikejar. Targetnya apapun kondisi masyarakat dengan berbagai cara treatment untuk menarik simpati masyarakat yang ada di Kabupaten Maibrat. Memang Maibrat ini termasuk salah satu kabupaten yang masih di bawah rata-rata lah, masih di garis merah. Waktu kami rakyat bupati itu sekitar 5% sekian. Dan oleh karena itu untuk mengejar target Provinsi Papua Barat, maka Kabupaten Maibrat khususnya mulai hari ini atas koordinasi kami dalam rapat Forkopimda Kabupaten Maibrat minggu lalu, maka saya putuskan untuk kita harus mulai apapun kondisi masyarakat, kita harus memulai untuk dengan berbagai cara dan kita treatment untuk menarik simpati dari masyarakat warga yang ada di Kabupaten Maibrat untuk ikut mengambil bagian dalam proses vaksinasi. Dan hari ini atas kesepakatan dalam rapat Forkopimda, titik pertama adalah mulai di lapangan Ela hari ini. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maibrat, keterlibatan Polres Sorong Selatan dan Kodim 1809 Maibrat dalam rangka untuk mensukseskan program pemerintah sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Target hari ini 1000 target. Ya, 1000 target. Karena kita sesuai dengan kebijakan Bapak Bupati ada 7 titik, dimulai dari lapangan Ela terakhir di ibu kota Maibrat di Aifat. Kami sudah sediakan, panitia sudah menyediakan, itu Pemda Maibrat sudah menyediakan paket hadiah utama berupa sepeda motor. Nanti diundi itu setelah akhir bulan. Dengan perencanaan yang relatif singkat, kiranya apa yang kami harapkan hari ini mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi kalau dilihat dari animo masyarakat di Ayamaru khususnya ya, karena mereka sadari ini wilayah yang relatif aman, saya rasa kita optimis hari ini kita tercapai dan ini berpengaruh kepada kegiatan-kegiatan yang berikut. Sebagai upaya untuk pencapaian target vaksinasi di Maibrat, Pemda Maibrat menyediakan door prize berupa sepeda motor, sepeda, TV dan mesin cuci, dan hadiah lainnya bagi masyarakat yang berpartisipasi untuk mengikuti vaksin COVID-19. Dari Kabupaten Maibrat, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Ayo semua dari sekarang. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, gerhana bulan adalah fenomena alam yang terjadi ketika matahari yang menuju ke bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus dan bulan berada dalam fase bulan purnama. Jenis dan durasi gerhana bulan bergantung pada jarak bulan terhadap simpulnya di orbit. Saat sebagian permukaan bulan tertutupi oleh bayangan bumi atau umbra, terlihatlah di bumi sebagai gerhana bulan sebagian. Pada hari Jumat 19 November kemarin terjadi gerhana bulan sebagian dengan fase-fase kejadiannya sebagai berikut. Fase pertama yaitu fase penumbra dan fase kedua adalah fase sebagian. Fase ini juga tidak dapat terlihat dari seluruh Indonesia. Fase puncak yaitu fase yang ketiga di mana fase puncak gerhana sebagian terjadi pada pukul 16.02.56 waktu Indonesia Barat. Fase ini di wilayah Indonesia hanya akan terlihat di wilayah Papua dan Papua Barat. Yang keempat yaitu akhir fase gerhana sebagian terjadi pada pukul 17:47:26 waktu Indonesia Barat, di mana fase ini di wilayah Indonesia akan terlihat di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Bali, sebagian besar Jawa bagian timur, dan sebagian Bangka Belitung bagian timur. Fase kelima yaitu fase penumbra. Fase ini akan terlihat di seluruh Indonesia. Durasi lamanya gerhana dari awal fase penumbra sampai dengan akhir fase penumbra akan berlangsung selama 6 jam 5 menit 7 detik. Sedangkan lamanya gerhana bulan sebagian dari awal fase gerhana sebagian sampai dengan akhir fase sebagian akan berlangsung selama 3 jam 29 menit 1 detik. Di wilayah Indonesia yang dapat menyaksikan gerhana paling lama adalah wilayah Papua dan Papua Barat, yaitu dari fase puncak gerhana sampai dengan akhir fase penumbra akan berlangsung selama 3 jam 2 menit 33 detik. Keistimewaan gerhana bulan sebagian yang terjadi 19 November kemarin adalah merupakan gerhana bulan sebagian terlama di abad ini. Hal ini karena permukaan bulan akan tertutupi oleh umbra bumi sebesar 97,9%. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, sebagai upaya dalam mendukung program pemerintah pusat dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PPK Kabupaten Maibrat membagikan 400 paket sembako bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Gebiar vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di distrik Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Papua Barat cukup mendapatkan perhatian dan respon yang baik dari masyarakat untuk mengikuti vaksin yang digelar oleh Pemda Maibrat bersama Polres Sorong Selatan dan Kodim 1809 Maibrat. Bagi masyarakat yang mendapat suntikan vaksin gratis, sebelumnya diberikan makanan dan paket sembako berupa beras 5 kilo, gula dan minyak goreng. Hal itu dilakukan demi menarik perhatian masyarakat untuk datang mengikuti vaksinasi COVID-19. Kegiatan bagi-bagi paket sembako dan makanan gratis terus dilakukan di 7 titik lokasi vaksin di Kabupaten Maibrat. Ketua PKK Kabupaten Maibrat, Nyonya Naomi Neti Sagrim mengatakan, sesuai kebijakan PKK Pusat PKK di tingkat kabupaten, kota harus terlibat langsung dalam mendukung suksesnya vaksinasi COVID-19. Dalam mendukung program pemerintah, PKK Kabupaten Maibrat membagikan 400 paket sembako khusus bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi. Vaksin Pemda Kabupaten Maibrat bekerjasama dengan TNI dan Polri, kami sesuai dengan kebijakan PKK Pusat bahwa PKK terlibat langsung untuk COVID-19 ini dalam rangka vaksinasi. Untuk itu PKK Kabupaten Maibrat bergabung dalam kegiatan hari ini dengan menyumbangkan 400 bahan pokok yang diberikan untuk saudara-saudara kita yang mengikuti vaksin hari ini. 400 ini di dalamnya ada beras 5 kilo dan sisanya bahan-bahan sembako yang diisi di dalam satu kantung plastik. Sementara itu, salah satu warga asal distrik Ayamaru Selatan, Jansen Lemauk, mengatakan baru pertama kali mengikuti vaksinasi.
Menurut dia, sejak awal mengikuti vaksin, ia mempunyai keinginan sendiri karena vaksin sangat penting bagi kekebalan tubuhnya dan mampu melawan COVID-19. Saya pikir ini vaksin ini sangat penting bagi kita, bukan saja orang Papua. Kita sebagai orang yang masih hidup di bumi, kita wajib untuk mengikuti vaksin ini. Ya, vaksin kita tidak tahu, mungkin ke depan itu mungkin ada apa lagi yang muncul. Ya saya pikir ini sudah sebagai kekebalan untuk kita dan kita bisa bebas mau kemana pun juga sudah punya surat vaksin. Gebiar vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maibrat berlangsung sehari. Dari Kabupaten Maibrat, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, turnamen sepak bola Adolf Kabo Cup pertama diharapkan menjadi ajang kebangkitan sepak bola di Kota Manokwari. Pandemi COVID-19 menjadi musibah yang menerjang semua aspek, antara lain sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga dunia olahraga. Salah satunya cabang olahraga sepak bola yang terpaksa berhenti hampir 1 tahun lebih. Namun dengan turunnya kasus COVID-19 di wilayah Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, sejumlah pertandingan pun mulai diadakan. Salah satunya turnamen sepak bola Adolf Kabo Cup yang berlangsung sejak bulan kemarin di Stadion Sanggeng, Manokwari. Pertandingan yang diikuti oleh sejumlah tim baik dari dalam Manokwari maupun dari luar mendapat antusias dari penonton dan juga masyarakat dengan hidupnya kembali persepak bolaan di Kota Manokwari. Pelatih PSK Maasan Wirsi yang diwawancarai TVRI Papua Barat Gerson Rombe menyampaikan bahwa latihan yang dilakukan dengan serius maka dapat membuahkan hasil yang baik melalui proses yang cukup panjang. Gerson berharap turnamen seperti ini harus semakin sering dilakukan di Manokwari sehingga dapat mencari talenta-talenta muda terutama membangkitkan kembali tim Perseman yang merupakan kebanggaan masyarakat Kota Manokwari. Semua pemain, saya percaya bahwa latihan akan kalau dilakukan dengan serius pasti akan membuahkan hasil. Jadi kita butuh proses. Jadi tim-tim di Manokwari saya berharap semua melakukan itu agar tidak ada tim-tim yang dalam bentuk instan. Kebetulan turnamen ini adalah ajang untuk kita mengembangkan bibit-bibit talenta yang ada di Kota Manokwari, tentunya di Papua Barat. Saya berharap ke depan melalui turnamen-turnamen seperti ini tim-tim Perseman, Persiva atau siapapun yang datang melihat pertandingan ini boleh mendapatkan hasil yang baik. Mereka boleh memetik dari buah hasil dari pertandingan ini. Dan semoga ke depan Perseman bisa bangkit agar Manokwari bisa kembali berjaya di kancah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Pelatih PSK Maasan Wirsi ini menitip pesan kepada semua tim sepak bola di Manokwari untuk terus berlatih dan tidak bosan dalam mempersiapkan diri mereka pada ajang turnamen yang dibuka. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya April Yenikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.